Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, kita nyantai-nyantai saja pada malam hari ini, Mbah, nggih. Nggih. Setelah kita berkegiatan 1 hari full, ini mumpung ada waktu dan suasana juga sudah tenang, Mbah, sudah sidem kayan. Kita akan berbincang-bincang, Mbah, nggih. Kita mengamati kehidupan masyarakat saat ini, baik dari kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan sehari-hari dari pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan setelah Pilpres selesai atau sudah pergantian pemimpin negara, ini mohon maaf sebelumnya nih, yang saya amati adalah masyarakat di daerah kami, Mbak, yaitu terkait dengan kehidupan masyarakat ini kok justru malah merosot. Mereka juga selalu kesulitan mencari pekerjaan. Gak banyak sekali orang-orang yang menyewakan rumah atau bahkan menjual aset, entah itu menjual rumah maupun menjual tanah, dengan tujuan agar uang yang mereka dapat bisa diputar untuk usaha, gitu, Mbak. Namun dengan demikian, yang namanya menjual aset itu tidak semudah yang kita kira. Orang yang memiliki aset sendiri pun juga kesulitan untuk menjual, Mbak. Mungkin ada kiat-kiat atau saran-saran dari dengan Mbak agar bisa cepat laku gitu loh, Mbak, dan dengan harga yang pantas, ngoten. Iya. Kita bisa melihat daripada banyaknya pengangguran dan sulitnya untuk mencari pekerjaan. Berbagai sektor kelihatannya pincang. Misalkan dari pertanian yang harganya Lombok sangat mahal sekali, tapi bukti nyatanya para petani juga sulit menerima panen. Artinya gagal panen. Sehingga Lombok mahal tapi gagal panen karena hidupnya Lombok juga tidak sehat. Dan masih banyak sektor peternakan, perkebunan dan sebagainya, semua juga susah sekali. Tentang penjualan tanah, memang kalau masyarakatnya sulit untuk mencari uang, kalau pemutaran uang atau pemutaran ekonomi juga ada kendala, otomatis bagi orang-orang yang menjual aset tanah kan juga kesulitan. Apalagi yang dijual tidak hanya area yang sedikit atau tanah sempit. Bahkan kita juga sering mendapatkan laporan atau banyak orang-orang yang konsultasi kepada saya penjualan tanah yang misalkan berpuluh hektar. Jangankan hektar-hektaran, kita menjual tanah 300 hektar saja juga kesulitan karena yang membeli itu nggak ada. Semuanya kesulitan untuk mencari ekonomi dan banyak kebangkrutan, banyak kepincangan, sehingga bekerja saja hanya cukup dimakan, kadang-kadang nggak cukup dimakan. Sehingga untuk membeli aset itu harus uang yang murah atau uang yang tersisa. Disinilah letaknya, teman-temanku. Tidak berarti kita atau teman-teman menjual tanah itu karena sulit, itu bukan, karena persada ekonomi kita yang masih belum mapan, termasuk ekonomi negara. Sehingga disinilah letaknya, teman-teman, apa yang disampaikan Mbak Lulu, banyak keluhan-keluhan daripada masyarakat. Mbak Lulu mungkin bertanya itu pasti ada keluhan. Iya, tentu, Mbak. Dan bukan hanya 1-2, Mbak. Kalau tidak ada keluhan, tidak mungkin diunggahkan atau dipecahkan dalam rekor konten ini. Kita tahu bahwa yang namanya rezeki, yang namanya uang, yang namanya kesejahteraan, ketentraman semata dari Tuhan, sehingga kita hanya bisanya berusaha. Kemudian tentang hal tanah itu memang sulit sekali dijual, teman-temanku, karena posisi zaman sekarang memang ekonomi lagi goncang. Tentang tanah, kadang kalau kita itu menjual ketepatan ada orang punya uang, langsung cair, langsung dapat uang, langsung bisa dibayar secara kontan. Kadang kalau kita ketepatan menjual, kemudian tidak ada yang datang dan tidak ada yang punya uang, maka penjualan itu akan gagal total. Namun namanya manusia memohon kepada Tuhan agar apa yang kita harapkan bisa terkabul, manusia tidak ada salahnya untuk berusaha. Yang namanya berusaha tetap ada tata caranya, sehingga apabila sekolah juga ada pelajarannya. Tanpa ada pelajaran tidak mungkin ada sekolahan atau tidak mungkin ada prestasi pendidikan. Nah, yang kita ungkap pada malam hari ini adalah kiat-kiat bagaimana caranya agar doa kita atau usaha kita itu cepat dikabulkan. Disinilah, teman-temanku, sehingga manusia sebenarnya sama saja. Doa manjur dan tidak tergantung pada individu, tergantung kepada kemurahan Sang Pencipta alam. Doa kita berjam-jam, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kalau Tuhan tidak mengendaki, maka doa kita akan gagal total juga. Namun kita tidak boleh kendor, tetap meminta, karena manusia ditakdirkan harus meminta. Karena bisanya hanya meminta. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, semoga pada malam hari ini apa yang diunggah Mbak Lulu sebagai yaitu wawasan agar kita punya pengalaman. Kita akan menjawab dengan tata cara yang
biasa kita lakukan, kita selalu mendapatkan sesuatu daripada nenek moyang kita. Lalu kita memberikan jawaban daripada balulu itu dengan cara yaitu ajaran daripada nenek moyang. Nenek moyang telah mengajarkan bahwa setiap orang yang menjual tanah, tentu nenek moyang sebelumnya dikasih sesuatu agar apa yang dijual itu cepat laku. Biasanya kalau nenek moyang atau bangga saya, kalau menjual tanah itu biasanya memakai dengan lambang dan doa. Artinya kalau doa, tempat itu atau lahan itu dimintakan atau didoakan atau dibacakan doa-doa atau amalan-amalan, baik pemberian dari orang lain atau dari gurunya atau dia sendiri. Kadang-kadang apabila mereka berdoa secara sungguh-sungguh, maka bisa juga permintaan tanah yang dijual itu langsung bisa lancar laku. Tapi juga ada yang mereka memakai dengan lambang-lambang yang mereka tidak begitu mengandalkan doa, tapi mereka hanya mengandalkan lambang-lambang saja yang dapat dikatakan sastro sidra yuningrat, artinya tulis ingkang tanpa papan yang berupa barang atau benda. Salah satu contoh misalkan pernah kita bersama dengan simbah saya, yang mana dimintai tolong oleh rekannya atau muridnya agar tanahnya bisa laku. Itu di persawan, Mbak. Itu kurang lebih tanah 500 ru itu, Mbak. Itu sama mbah saya, kemudian dibelikan cok bakal ke bakal kembang banyak 5, itu yang 4 diletakkan di pojok-pojok, kemudian yang setengah diletakkan, yang 1 diletakkan di tengah. Kemudian yang menjadi rahasia daripada nenek saya atau mbah saya itu di dalam cok bakal itu kan ada telurnya, Mbak. Ya, telurnya itu ditulisi sama mbah saya. Baik itu pakai spidol, atau pakai potlot, apa pakai tinta, apakah pakai areng. Kalau dulu mbak saya pakai areng. Ditulisi, tulisannya hanya minta laku mawon. Ya, telur itu yang ditulisi cepet payu. Jika telur itu ditulisi pakai areng itu cepet payu. Di telur ditulisi pakai areng cepet payu. Terus diletakkan lagi di takir cok bakal tadi. Kemudian ditanam atau diletakkan di pojokan 4, tengahnya 1. Tentu di dalam peletakan itu pasti ada doa-doa mantra-mantra untuk menancapkan barang-barang yang ditinggalkan di situ, atau barang-barang yang ditumbalkan di situ, atau barang-barang yang dipakai ritual itu seperti coba dan sebagainya. Nah, setelah dipasang, sebelah saya itu mengelilingi sawah itu 3 kali. Entah yang dibaca kita tidak tahu, yang jelas mbak saya juga pakai doa-doa tersendiri. Jadi lagi saya hanya menceritakan daripada pengalaman mbak saya. Namun itu juga pernah saya lakukan, juga berhasil, teman-temanku. Yaitu cok bakal diletakkan pojokan 4, terus kemudian yang 1 dikasih di tengah, terus kemudian telurnya ditulisi cepet payu. Tulisannya hanya seperti itu, bahasa Jawa, cepet payu itu. Kemudian cok bakal itu ditanam di perpojokan itu, yang 1 di tengah gitu loh. Terus kemudian setelah itu mbak saya mengelilingi sawah tadi 3 kali sambil komat kamis sambil membaca doa. Nah, pada saat itu kan saya masih kecil, jadi tidak tanya. Saya ditugaskan hanya membawa cok bakal itu ke sawah itu. Kemudian jarak hanya sekitar 3 bulan, maksimal 1 tahun lah kurang lebihnya. Dan ternyata tanah itu dibeli oleh daerah sekitar situ saja, satu kampung gitu, Mbak. Yang punya tanah itu kan orang kampung lain, tapi yang membeli kampung situ saja. Juga selesai. Disitulah teman-temanku bahwa kiat-kiat nenek moyang ada 2, ada yang dipakai untuk tirakatan atau untuk ritual atau untuk berdoa, mujo muji marang Gusti Kang Maha Suci. Ada lagi yang pakai lambang-lambang saja seperti coba dan sebagainya. Kita di sini hanya menceritakan pengalaman dari nenek moyang kita, karena yang namanya konten-konten seperti ini merupakan edukasi, tapi kalau kita rasakan secara mendalam itu ya kurang nyaman atau kurang pas itu, teman-temanku. Tapi ini sebagai pertanyaan daripada Pak Lur, tidak ada jeleknya, kita juga memberikan jawaban semampu kita. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga kiat-kiat yang dijabarkan oleh Mbak Khalil Jawa Montro berdasarkan pengalaman dan pengetahuan beliau ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Mbak Khalil, ada tambahan yang lain, Mbak? Selama matahari bersinar, maka
manusia tetap diberikan kebahagiaan dan kesusahan. Karena susah dan bunga adalah ragam kehidupan, sehingga di tengah-tengah kita bahagia kita harus ingat susah, di tengah-tengah susah kita harus ingat kebahagiaan. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat malam.